Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, Bu, kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat. Gimana dengan kakak? Baik. Untuk yang lainnya sehat semua? Alhamdulillah, kami sehat, Bu. Nah, jadi tujuan kami ke sini, Bu, untuk melakukan observasi mengenai materi akidah akhlak di sekolah. Jadi, sebelum kami memulai observasi ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi nama saya Elva dan samping saya Roza Maisyas, saya Batul Afni, Septiani Putri, dan Ainul Jaskia. Sebelum memulai observasi hari ini, kami meminta izin untuk Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kepada Ibu dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Afi Nurhayati. Di sini mengajar bidang studi akidah akhlak. Kurang lebih saya sudah 6 tahun di MTS Amanatul Huda di sini ya. Terima kasih juga Ibu ucapkan sudah mau mengobservasi Ibu. Jadi kami ada beberapa pertanyaan. Yang pertanyaannya itu ada yang pertama, kira-kira apa ya, Bu, tantangan utama dalam mengajarkan akidah akhlak ini, terutama akhlak kepada siswa saat ini? Tantangannya luar biasa pastinya ya, karena zaman juga semakin canggih dengan menggunakan metodologi adanya HP ya kan, komputer dan ada pun yang lainnya. Sedangkan kami di sini adalah MTS Amanatul Huda, itu kan pesantren di mana siswa-siswinya tidak diperkenankan untuk membawa HP ya kan. Jadi ada juga sih beberapa siswa dia yang membawa HP, tetapi pastinya dengan metode yaitu kerjasama atau kelompok. Itu sih tantangannya juga ya. Gimana akhlak-akhlak sekarang itu untuk anak-anak di sekolah hanya beberapa jam saja, yang lebih banyak mengontrol pastinya orang tua yang di rumah. Itu saja sih. Oke, Bu, terima kasih, Bu. Selanjutnya, biasanya cara Ibu untuk menilai perubahan sikap dan perilaku siswa setelah melakukan pembelajaran akidah akhlak di kelas itu seperti apa ya, Bu? Untuk nilai, tentunya saya di sini mengajar akidah akhlak. Namanya akhlak itu tidak dengan suatu tugas atau materi saja yang kita nilai. Tentunya dengan akhlak mereka ketika dia di sekolah maupun di luar sekolah, yaitu gimana dengan masyarakat, ya kan? Sosial mereka bagaimana gitu. Penilaiannya tentu begitu. Selanjutnya di sini juga saya mengajar akidah akhlak tentunya kerjasama dengan guru-guru yang lain ya, karena saya pasti bertanya bagaimana ketika si A belajar dengan ibu gitu kan, guru bidang studi IPS atau PKN. Anak itu kan mempunyai karakter masing-masing dan akhlaknya juga kadang sama guru A berbeda, sama guru yang ini juga berbeda. Maka saya mengambil nilai itu tidak hanya dari saya sendiri, tapi dari seluruh guru. Karena kalau pintar tidak ada akhlak sama saja gitu. Karena terutama adalah adab, ya kan. Akhlak terutama baru itu. Oke, Bu. Pertanyaan selanjutnya dari teman saya ya, Bu. Oke, silahkan. Ya Bu, saya izin bertanya Bu. Iya. Biasanya sebelum memulai pembelajaran akidah akhlak ini, bagaimana Ibu itu menyiapkan rencana dan strategi mengajarnya Bu? Oke, tentunya dengan adanya strategi, kita kan selaku guru harus tahu ya, hari ini pembelajarannya apa dan materinya juga apa. Maka kita memberikan suatu ilmu kepada siswa atau kepada anak-anak didik itu tidak hanya di mana ketika kita memberi di situ baru kita mengajarkannya gitu kan. Tentunya kita juga harus menguasai dan tentu kita harus belajar dulu mengingatkan kembali materi yang sebelum-sebelumnya. Itu agar dia tahu tidak hanya saat pembelajaran sekarang misalnya tentang akhlak terpuji yang sebelumnya pembahasan tentang iman dia melupakan materi yang sebelumnya. Tentunya kita harus mengingatkan ya strateginya dengan cara kalau saya ada ceramah
ada juga kerja kelompok, ada juga dengan gambar. Namanya akidah akhlak tentu ada tentang kiamat-kiamat. Nah, disitulah karena anak zaman sekarang itu kalau diberi tidak ada suatu gambaran, dia juga akan sulit meraba-meraba ya kan. Kalau sudah ada gambarnya, oh ini ya Bu, seperti ini ya Bu, ini tentang ini ya Bu. Jadi mereka lebih paham gitu. Terima kasih Bu. Pertanyaan selanjutnya tuh, cara Ibu untuk menarik minat dan membuat siswa aktif dalam pembelajaran akidah akhlak itu bagaimana Bu? Itu tadi yang sebelumnya sudah Ibu sampaikan, ada dengan cara suatu gambar ya kan, bisa juga suatu video ya. Nanti pakai Infocus, kita juga sudah ada Infocus, kita menggunakan Infocus untuk melihat suatu gambar atau video tersebut. Setelah itu anak diutamakan atau diusahakan mengerjakan dengan melihat video tersebut. Apakah hasil dari video tersebut mereka langsung mengerjakannya. Jadi intinya apa isi video tersebut? Itu biar anak tuh tertarik, tidak hanya metode ceramah saja. Karena kalau ceramah ini anak mengantuk gitu kan, pagi kalau dapat jam-jam siang. Yang ngantuk lah yang begitu ya. Namanya anak-anak. Berarti ada media khususnya ya Bu? Iya, ada media khusus karena kalau untuk Infocus kami sudah ada, tapi tetap bergilir. Kita harus nanti misalnya hari ini pelajarannya bukan saya, besok saya kan beda studi akidah akhlak. Maka saya konfirmasi dengan guru yang lain. Saya memakai Infocus dan saya siapkan biar anak melihat video itu. Tapi video itu sesuai dengan materi, tidak menyimpang dari materi. Contohnya tentang akhlak terpuji, ya kan? Bermacam-macam pastinya akhlak terpuji itu. Ada sabar menghadapi segala cobaan dan ada juga tentang yang lainnya. Itu kita lihat dengan materi apa yang kita bahas, maka kita buatlah video tersebut. Terima kasih Bu. Selanjutnya akan ditanya sama teman saya Bu. Baik Bu, di sini saya juga izin bertanya Bu. Ya, boleh. Ya. Jadi menurut Ibu nih, bagaimana Ibu itu tahu bahwa pembelajaran akidah akhlak itu sudah teraplikasikan oleh anak didik gitu Bu? Tentunya dengan awal pembelajaran, dari awal kita melihat sehari-hariannya, misalnya dari hari awal Senin misalnya masuk, kita melihat dari pembelajaran maupun tidak pembelajaran namanya akhlak itu ya kan penting bagi siswa. Kita lihat pasti nampak dari perkembangannya tersebut. Apakah beliau berubah atau kalau dia belum gitu kan. Maka untuk yang belum maka kita harus semangat untuk bagaimana caranya siswa tersebut bisa berubah akhlaknya makin menjadi baik lagi dari sebelumnya. Jadi kita tahu perkembangannya anak berubahnya atau tidaknya, dan kita juga harus saling konfirmasi sama orang tua, ya saling mengingatkan juga. Namanya siswa kadang di rumah maupun di sekolah itu berbeda, ya kan, berbeda. Mungkin dia rasa takut ya di sekolah, dia takut sama guru, di rumah dia ada rasa takut sama orang tua, tapi di luar kita juga tidak tahu. Maka pengaruh lingkungan itulah yang sangat bahaya kalau kita selaku guru atau orang tua tidak mengingatkan anak-anak didik kita. Iya Bu, baik Bu. Lalu ada lagi Bu, bagaimana atau kendala apa nih yang sering dihadapi saat Ibu mengajar akidah akhlak itu Bu di kelas gitu Bu? Kendalanya itu karena kami pondok dan masih ada juga yang tidak pondok, tentu pengaruh yang negatif dari luar ke dalam. Bukan maksud kita menyalahkan yang di luar, tidak, sama aja mau yang di dalam maupun di luar itu adalah dampak negatif dan positifnya pasti ada. Nah, kendalanya jika siswa tersebut mempunyai karakter yang pendiam, maka kita akan sulit juga untuk bagaimana mengatasi beliau untuk suatu masalah-masalah yang terjadi pada dia. Tapi kalau kita anak tersebut mempunyai tipe yang mau bercerita atau mau bertanya, pastinya kita juga akan tahu dan akan menyelesaikan suatu masalah yang terjadi. Itu kendalanya kadang di situ ya. Kadang anak yang
bawaan negatif dari luar dibawa ke dalam ketika di sekolah. Itu kadang kita tidak tahu kan gitu. Lalu bagaimana itu Bu cara Ibu mengatasi kendala itu? Mengatasinya tentunya dengan dipanggil ya. Pendekatan yang lebih jauh dari yang lainnya, bukan kita membedakan, karena kita kan siswa dan guru juga harus tahu siswa si A, si B, si C semua harus tahu bagaimana karakternya gitu. Tentunya pendekatan yang lebih. Ya baik Bu, terima kasih Bu sudah menjawab. Akan dilanjutkan oleh teman saya lagi. Baik Bu, izin bertanya. Ya. Bagaimana kurikulum akidah akhlak dapat diintegrasikan di mata pelajaran lain? Dengan cara pertimbangan nilai-nilai anak didik kurikulum. Karena apalagi sekarang kurikulumnya itu kurikulum merdeka. Dan info terbaru lagi malah sudah diubah lagi menjadi kurikulum cinta. Semakin canggih ya gitu kan. Yang tadi hanya kurikulum 13, kurikulum merdeka, dan akhirnya kurikulum cinta lagi. Mana cinta itu tentunya lebih pendekatan lagi dengan siswa tentunya. Dan kami selaku guru tuh harus banyak-banyak juga belajar, bukan hanya siswa saja ya. Tentunya guru juga. Jadi kurikulum itu kita tidak bisa kemauan kita karena sudah diatur sama pemerintah tertentu. Selanjutnya Bu, apa saja tantangan yang dihadapi sekolah dalam mengajarkan akidah akhlak? Alhamdulillah untuk tantangan tidak begitu banyak. Tantangannya selagi siswa mau belajar dan guru juga aktif, siswa juga aktif, insya Allah semua berjalan dengan lancar. Dari 100 orang ataupun beberapa orang bisa terlaksana 95% ataupun 80%. Karena anak di situ tidak semuanya yang meminat belajarnya kurang. Tentunya alhamdulillah semua belajarnya sangat luar biasa, super aktif. Kuncinya kita harus membuat suasana yang nyaman dulu gitu. Suasana yang nyaman, suasana yang asik, ya kan? Akhirnya tidak ada tantangan-tantangan yang begitu bahaya kali, tidak ada. Wajar saja sih. Kalau tantangan yang wajarnya itu kayak mana Bu? Kayak tantangan yang wajar namanya seorang laki-laki maupun perempuan, karena kami kan kelasnya beda ya, laki-laki, perempuan. Pas saya juga selaku wali kelas laki-laki, yang tantangannya tidak begitu bahaya, tidak begitu yang ini yang wajar tadi ya, nakal sekedar biasa saja lah gitu kan. Nggak sampai kejadian yang berlebihan, masih bisa terkontrol dengan baik. Oke, dalam melibatkan akidah akhlak di sini jelas tadi akhlak itu tidak hanya untuk di sekolah saja, untuk di luar. Maka selaku guru bidang studi akidah akhlak, saya dan selaku wali kelas juga di sini tidak hanya saya saja, itu saling koordinir. Kenapa? Karena terutama akhlak itu lebih penting ya. Baik akhlak kepada teman, kepada guru, kepada orang tua itu sangat penting. Karena pasti ada dampaknya negatif positifnya. Kami sering koordinir, sering konfirmasi, kadang kayak absen itu juga kan, bagaimana Bu anak sakit atau bagaimana, itu kan kabar juga adalah adab kita, etika kita, atau selaku guru mempunyai perhatian. Siswa juga butuh diperhatikan, bukan hanya guru saja yang diperhatikan. Kami alhamdulillah di sini menjalankan dengan baik untuk saling konfirmasi dengan orang tua, bagaimana akhlak dia di sana. Orang tua juga menanyakan bagaimana anak saya di sana, etikanya. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Selagi zaman sudah canggih, tentunya grup aktif ya. Kalau tidak aktif maka tidak bisa untuk koordinasi sama orang tua. Terus Bu, bagaimana Bu kalau seorang siswa itu di sekolah itu dia baik karena dia takut sama guru gitu kan, tapi kalau di rumah dia melawan gitu sama orang tuanya Bu? Otomatis kadang orang tua ini alhamdulillah dia mau koordinasi sama kami.
Anak sekarang kadang kan sama orang tua lebih berani daripada sama gurunya, lebih takut. Maka kami kerjasama. Bu, saya minta tolong ketika anak saya di sekolah, tolong diingatkan. Kita jangan sampai ngelengah atau bosan untuk sering mengingatkan anak-anak kita. Dan saya juga sama seperti itu. Saya juga punya anak ya, pastinya harus sering koordinir. Hari ini saja kita harus saling bertanya dengan wali muridnya atau guru-guru yang terdekat gitu kan. Perkembangan anak kita di rumah ataupun di sekolah gitu sih. Lalu Bu, apakah bisa anak yang melawan di rumah gitu terus dihukum di sekolah gitu? Tidak bisa, karena itu peraturan di sekolah ya di sekolah, di rumah di rumah. Karena di sekolah adalah pantauan guru, kalau di rumah silahkan, itu pantauan orang tua. Tapi kalau untuk menasehati, ayo sama-sama untuk masa depan anak-anak kita. Karena semua ada batasnya, sekolah ada waktunya di sini, itu udah tanggung jawab guru. Kalau di rumah sudah tanggung jawab orang tua. Yang kakak tadi pertanyakan kan tentang bagaimana anak nakal di rumah dengan di sekolah kan gitu, bisa nggak gitu. Kami hanya bisa membantu menasehati, tapi kalau untuk menghukum kami tidak bisa, karena itu haknya orang tua ketika dia melanggar peraturan di rumah. Iya, Bu. Terima kasih Bu. Yang dilanjutkan oleh Ainul Tazkiyah. Baik, izin bertanya Bu. Boleh Kak Cia. Bagaimana Ibu merencanakan pembelajaran akidah akhlak di setiap minggunya? Oke, untuk kegiatan setiap minggunya kita mempunyai kurikulum. Tentunya dengan sesuai kurikulum yang diajarkannya, tidak menyimpang dari kurikulum. Boleh juga kita mengambil dari yang kurikulum sebelum-sebelumnya. Untuk apa? Untuk suatu pembenahan, ya kan? Ada yang metode yang lebih gampang, kenapa kita cari yang sulit kan gitu. Itu sih. Selanjutnya pertanyaannya, metode apa yang paling sering digunakan dalam mengajarkan akidah akhlak? Selanjutnya, bagaimana cara Ibu menanamkan nilai-nilai akhlak kepada peserta didik di luar jam mata pelajaran? Oke, untuk akidah akhlak di luar sekolah ya kan atau jam pembelajaran, tentunya dengan adanya mereka untuk mengingatkan mereka selalu mempunyai jiwa sosial yang tinggi ya. Karena hidup di dunia ini tentu butuh orang lain, tidak bisa sendiri. Maka kuncinya akhlak juga dimanapun dia berada itu adalah jujur. Kita harus jujur dimanapun tempat, yaitu di masyarakat. Nah, ketika ada suatu musibah, kita mempunyai rasa empati yang tinggi, itu apa? Mengunjungi atau melihat kerabat yang sedang berduka atau sedang sakit. Itulah caranya kita memberikan kepada mereka dan selalu mengingatkan dan mengarahkan untuk mempunyai jiwa sosial yang tinggi kepada seluruh masyarakat yang ada. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Oke, sama-sama. Sebelumnya Ibu ucapkan mohon maaf mungkin dari observasi ini banyak kurangnya ya kan. Nah, mudah-mudahan aja bisa bermanfaat buat kita semua dan pesan Ibu untuk kalian semangat ya. Jangan hanya putus di jalan atau di saat ini saja karena masa kalian masih panjang sekali.
ya. Pikirlah yang sejauh-jauh mungkin untuk meraih cita-cita kalian. Selesai dari sini jangan bosan lagi untuk belajar, terus belajar. Banyak loh, sedikit ilmu saja yang kita dapat, kalau kita bagikan kepada orang lain insya Allah bermanfaat dan akan mengalir pahalanya untuk kita. Itu pesan dari Ibu. Mohon maaf sekali lagi dari Ibu, itu saja sih. Ya, cukup sekian. Terima kasih ya Bu atas waktunya telah bekerja sama dengan kami. Mohon maaf Bu, ada tadi pertanyaan yang terlupa. Jadi pertanyaannya itu kira-kira di setiap kelas tingkatannya itu kelas 1, 2, 3 itu pembelajaran materi akidah akhlak ini melakukan materi yang pengulangan atau bertingkat ya Bu setiap kelasnya. Oke, baik. Untuk pembelajaran dari kelas 1 sampai kelas 3 itu berbeda. Yang dimana kelas 1 ini pembahasannya tentunya dasar akidah Islam ya. Ya, itu tentang akidah Islam. Nanti setiap semesternya juga kan berbeda-beda, ada tingkatannya. Selanjutnya untuk yang kelas 8 itu pembahasannya tentang akhlak tercela. Kelas 8 akhlak terpuji kan meningkat. Yang tadinya akidah akhlak yang pembahasannya tentang rukun iman, rukun Islam itu di kelas 7, dasarnya dulu. Kenapa? Karena tidak mungkin kita mengajarkan siswa langsung ke tengah atau intinya, ya kan? Sedangkan dasar dia tidak tahu. Maka menuntut ilmu terutama dasarnya dulu, ya kan? Dasarnya sudah dapat, baru pertengahan barulah semakin meningkat lagi. Dan di akhir di kelas 9 itu atau kelas 3 pembahasannya tentang kiamat akhir atau kiamat tentang kiamat ya. Yang dimana ada yaumul barzah, tentang yaumul, tentang surga dan neraka. Itu sebenarnya kalau akidah akhlak ini semua siswa dan semua kita tahu, tapi untuk mengamalkannya kadang kita yang sulit. Nah, itu dia. Maka bagaimana? Yaitu dengan cara selalu mengingatkan, sama-sama mengingatkan dari hal yang menyimpang, kita ingatkan, jangan nak, jangan, agar dia terhindar dari yang tidak baik. Oh, berarti setiap kelasnya itu melakukan peningkatan Iya, ya Bu, peningkatan materi. Selanjutnya itu di setiap hari pelajaran akidah akhlak ini kira-kira waktunya jamnya berapa jam ya Bu setiap harinya? Sehari dia hanya 2 jam. Oh, 2 jam. Kenapa? Karena MTS itu kan banyak agama terbagi-bagi ya, maksudnya bukan agama Islam Kristen tidak, tetapi Iya, Bu. bidang studinya ada Al-Quran hadis, akidah akhlak, bahasa Arab, fikih, SKI, aswaja juga ada. Jadi anak itu selain mendapatkan ilmu akidah akhlak, dia juga mendapatkan Al-Quran hadisnya, baca Al-Quran. Tapi kan semua itu tentunya dengan akhlak. Maka kunci utama adalah akhlak. Semua 2 jam ya, kalau agama 2 jam. Per kelas 2 jam dia. Kecuali IPA, bidang studi yang umum itu 4 jam per. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Sama-sama Ibu juga. Terima kasih atas kunjungannya. Pokoknya jangan cukup di sini, dan jika nanti di luar jumpa sama Ibu, sapa Ibu, namanya faktor usia ya. Karena lupa anaknya banyak kan, jadi nggak tahu ini siapa. Pokoknya jangan putus di sini silaturahim kita, di mana ada waktu bisa jumpa lagi. Oke Bu, sekian dari observasi kami hari ini. Kami ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat kita semua ya. Amin, amin.